bila intiha jami sifatil ulya wal izzati wal kibriya wassalatu wassalamu ala imami ahli sawfa'i wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, yang saya banggakan dan yang saya cintai bapak-bapak dari Purkominda, khususnya Bapak Wali Kota kita tercinta ini beserta Ibu, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Ibu Kapolres, maaf, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, ini sepuh, para alim ulama, kecintaan kami dan harapan kami telah bisa dikumpulkan dengan para beliau di tahta liwa'il hamdi Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak terlepas para pejabat yang di luar Purkominda kabupaten ataupun kota metro seperti Ananda, Eva Wali Kota Bandar Lampung, dan yang lain-lain. Maaf ya, saya mau bertanya, jangan tersinggung. Itu kira-kiranya mau pendengar pengajian atau mau rame-rame, atau sengaja atau tidak sengaja? Anda kalian ini penerus ulama, berilah contoh akhlak karimah biar bangsa lain akan menulis kecintaan rakyat Indonesia kepada ulamanya bila mana mendengarkan pengajian begitu santun luar biasa. Tapi apa jadinya kalau dinilai akhlak kita kurang terpuji? Malu rasanya. Kalau tidak senang, diam, tutup telinga, kalau perlu tidur. Nanti kalau ada berkatnya saya bangunin. Eman Biruti datang dari jauh-jauh dari Pekalongan ke sini, suaranya begitu. Untuk saya pribadi itu kurang memberikan contoh yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini satu kehormatan yang luar biasa untuk diri saya. Tidak menyangka sama sekali para muhibbin pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya, luar biasa. Saya hanya bisa memohon satu, jangan sampai khususnya ahli metro yang malam ini khususnya
Jangan sampai terlewatkan tidak mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan saya khususnya. Kecintaan saya kepada kalian, kepada umat. Karena jadi ahlul bait, jadi putra wayah Kanjeng Nabi, itu kalau benar ganjarannya 2. Tapi kalau kagak benar, ganjaran untuk yang tidak baik 2 juga. Jadi menjadi percontohan. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya, ahli baiti fikum kasafinatin Nuh, man raqibaha najah, wa man takhallafa anha halak. Untuk kalian wahai umatku, anak cucuku, bagaikan perahu Nabi Allah Nuh. Barang siapa yang menaikinya selamat, tapi yang tidak akan tenggelam. Dari hadis ini kelihatannya sepele, mahabbah, tapi tugas Safinatin Nuh berat. Siapa ahli bait ahli tersebut? Siapa beliau? Menjadi Safinatin Nuh, perahu penyelamat. Mampukah kita semua menjadi penyelamat bangsa? Menjadi penyelamat umat? Dengan apa caranya? Bangun ekonomi. Kalau kita bertakbir Allahu Akbar bukan untuk membesarkan diri, tapi Allahu Akbar, kita tuh kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membangun. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun marketing. Allahu Akbar, bangun pertokoan, mal dan lain sebagainya. Untuk kemajuan siapa? Kemajuan kotanya sendiri-sendiri, sehingga ekonominya berkembang, umatnya berkembang dengan baik. Kaderisasi dari intelektual ilmuwan yang sudah banyak keluar dari perguruan tinggi, sehingga menjadi penerus-penerus bangsa. Tokoh-tokoh perjuangan kita ini semuanya, tokoh-tokoh ulama, tidak akan mengecewakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tantangan khususnya bagi ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sama para ulama. Tantangan ini bukan kecil, karena dari ahli bait itu sendiri, dari para ulama itu sendiri, banyak yang masih ada keturunan ke baginda Nabi SAW, walaupun dari perempuan. Turunan Wali 9 kayak apa? Menjadi tokoh-tokoh ulama, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Maka dari itu, dengan hari ini kita akan menjadi perekat umat, lemnya umat, menjauhkan dari bentuk segala perpecahan yang tidak akan memberikan kesempatan orang lain atau oknum-oknum lain mendapat kesempatan untuk memecah belah umat ini, untuk memecah belah bangsa ini. Saya mengambil satu ayat yang maknanya saja langsung. Allah Ta'ala menciptakan laki perempuan, dari itu melahirkan suku bangsa. Dari mulai Nabi Allah Adam mengeluarkan anak Nabi Allah Syith, Nabi Allah Syith mengeluarkan anak Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh mempunyai keturunan 4, ke bawahnya bangsa, diantaranya apa? Dari keturunan Babilonia yang menurunkan Afrika sebagian, Irak, Arab dan Eropa. Barbar yang menurunkan Mongol,
dan pecahannya masih banyak lagi, dan Arya yang menurunkan Austria, Iran atau Persia, sebagian India, dan masih banyak lain-lainnya. Firman dari keturunan beliau-beliau, wa ja'alnal qabail syu'uban. Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal, bukan saling mengenal. Oh, Habib Lutfi hidungnya panjang, pasti keturunan Arab. Oh, si mereka sipit, mungkin ada keturunan Cina. Oh, mereka bule, dan oh mungkin ada masih keturunan Belanda. Bukan itu yang dimaksud lita'arofu. Lita'arofu bisa saling menghargai suku bangsa itu atau tidak? Saling mengenal. Apa kelebihan suku bangsa yang lain? Bisa kita mengajak barter untuk ekonomi, pertanian dan sebagainya. Dan sejauh mana kita mengenal ta'arufu, hak-hak yang wajib dijaga, al-ukhuwatil wataniyah, persatuan dalam cinta tanah airnya, menghargai di antara salah satu sama yang lain, bukan untuk saling menutup aib. Dan kita bangsa Indonesia juga ditanya, sejauh mana lita'arufu kita mengenal sesama bangsa ini. Banyak suku bangsa ini, gobail banyak sekali. Sejauh mana kita mengenal? Tidak cukup dari itu. Seluas apa republik ini? Dari Sabang sampai Merauke, kita hanya mengenal itu sebagian. Tapi apa yang ada di dalam tanah air ini serba lengkap, serba subur, makmur. Tinggal kita mampu untuk mengelola atau tidak. Jawaban untuk regenerasi yang akan datang, itulah yang kami tunggu. Bisa mampu menjawab tantangan umat atau bangsa, atau menjadi bangsa, atau menjadi golongan yang mengecewakan para leluhurnya, memalukan para leluhurnya. Kita punya kontribusi apa? Kalau para pejuang kita jelas menjadi para pejuang, menegakkan sang-saka merah putih. Ada yang belum sampai mengambil benderanya sudah gugur, ditembak dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat apa sih kandungan dalam merah putih? Apa? Hanya dua warna, merah dan putih, dan tidak ada satu huruf pun. Tapi kandungannya tiga hal yang perlu kalian ini mengerti sebenarnya. Apa tiga hal tersebut? Tulis. Jangan pendengar setia saja. Apa yang pertama? Satu, kehormatan bangsa. Dua, harga diri bangsa. Tiga, jati diri bangsa. Makanya kita pertahankan merah putih, karena itu kehormatan bangsa. Harus tahu kita. Jadi bukan sekadar NKRI latah timbulnya, tapi NKRI yang sejati, tahu harga diri bangsa, kehormatan bangsa, wajib hukumnya untuk dipertahankan. Keutuhan negara, Satuan Republik kurang keras, bangga tidak Anda menyebut Indonesia? Harga diri bangsa, suara ini sangat mengundang. Mengundang apa? Kesatrionan. Mengundang apa? Patriotisme. Udah main-main kalau orang Indonesia kan. Orang Indonesia menyebut Indonesia hebat.
Jadi saya ulangi lagi, bahwa nama itu mengundang kewibawaan. Contoh di dalam Al-Quran, mengapa Allah Ta'ala berfirman, la taj'alid du'a ar-rasul kadu'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana kau memanggil sesamamu. Contoh yang ringan, kalau ke baginda Nabi, padahal ini ayat untuk umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mengambil yang paling mendasar. Ada seorang RT, ya namanya RT, terbatas wilayahnya. Coba kalau kita orang yang berpengaruh kebetulan di RT tersebut, walaupun umur saya sudah tua dan pendidikan cukup, kita menghargai RT-nya, Pak RT, Mas RT, bukan TRT, mau kemana lu? Bagaimana seorang RT untuk meningkatkan kewibawaan? Karena kewibawaan seorang RT bisa menenangkan masyarakat karena kewibawaannya sedang. Tapi kalau kita sudah tidak mampu menghargai TRT, harganya apa RT itu tersebut? Sepele kelihatannya panggilan. Ada lagi Ustadz, umurnya jauh sama saya, anak saya belajar sama dia, tidak bisa memberikan contoh. Tat, dari mana Tat? Tidak dipanggil Ustadz. Tat, bagaimana Tat? Mau kemana? Coba panggil. Kalau itu anak saya, nah Ustadz. Kalau lebih tua daripada anak saya karena yang mengajar, Mas Ustadz. Lebih tua untuk panggilan walaupun masih muda, Pak Ustadz. Awam akan menilai. Tuh coba, masih muda saja sudah dipanggil Pak Ustadz, Kiai dan sebagainya. Wibawa naik. Nah, kita global secara nasional. Bagaimana kalau kita menyebut Indonesia? Indonesia lemah. Nah ini. Tapi ketika kita ditanya, Bapak dari mana? Walaupun di Kuala Lumpur, Singapura, lain sebagainya, silahkan. Bapak dari mana? Atau kalau pakai bahasa Inggris, where you come from? Indonesia, tegas. Tapi tidak perlu begini, tapi suaranya cukup mantap. Indonesia, nggak boleh main-main nih orang Indonesia. Dengan menyebut nama Indonesia, mengangkat wibawa Indonesia. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai tidak cukup dari itu, sejauh mana kita mengenal apa yang ada di Republik ini. Coba peninggalan sejarah Wali Sembilan, pertanian, apalagi saya dengar nanti akan ada panen panen raya, panen raya kopi terutama dan sebagainya. Apa persiapan kita untuk dukungan? Apa dari mulai masuk di daerah mana Pak? Lampung Barat. Di daerah Lampung Barat. Coba umpamanya daerah Lampung Barat mulai pintu perbatasan atau pintu tempat acara. Di situ menyediakan kopi-kopi yang bungkusan yang kecil-kecil. Ada lagi yang sudah dituang langsung, mau merasakan. Nih kopi rebusa atau kopi apa, dipasarkan. Masyarakat kecil bukan sekadar menjual kopi untuk di luar atau dalam negeri, tapi kita juga pengagum kopi. Kita beri contoh masyarakat, walaupun keuntungannya tidak seberapa, tapi lambat laun akan meningkat yang luar biasa. Karena apa? Didukung kecintaan kita kepada hasil karya Bumi Pertiwi. Khususnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering saya mengulang-ulang. Apa di antaranya? Hidupnya di Indonesia, bertelur di Indonesia, netas di Indonesia, tetap saja namanya ayam Bangkok. Bisa robah tidak? Kita merasa memiliki ayam ayam Lampung Indonesia, ayam Betawi Indonesia. Itu baru merasa memiliki yang luar biasa. Tidak cukup itu saja, sampai jambunya juga jambu Bangkok, durennya duren Bangkok, lelenya lele. Apa kita ini melarat atau gimana? Coba kita bikin itu untuk meningkatkan ekonomi kita, karena kita sangat fanatik atas produk dalam negeri. Itu bagian daripada cinta tanah air, cinta buah daripada NKRI. Itu sepele kan kelihatannya. Coba di antara itu. Nah, semuanya itu dilandasi dengan inna akramakum indallahi, semampu sejauh mana membawa ketakwaan kita untuk masyarakat, untuk umat, untuk menjadi orang yang atqa, pengayom umat, pengayom bangsa, dan lain sebagainya. Ini yang penting. Ya. Oh ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal ngomong dari tadi sampai saya. Nah, jadi saya ulangi tadi, yang namanya NKRI, cinta bangsa, cinta tanah air, tidak sekadar antar manusia saja, tapi hasil karya Bumi Pertiwi inilah bagian daripada cinta tanah. Itulah dibekali oleh apa? Atau kita, takwa kita, tidak menjadi golongan mengkafirkan orang dengan mudahnya. Sedikit kafir, sedikit kafir, padahal orang itu oknumnya belum tentu kekafirannya diri sendiri. Nah, itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tepat tengah-tengah hadis ini, ketika Rasulullah ditanya, ketika turun ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, Rasulullah ditanya sejauh mana kita iman kita. Hadisnya, kaifa aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Kita dikatakan mukmin yang benar. Dijawab Rasulullah apa? Idza ahbabtallah, selagi cinta kepada Allah. Selanjutnya Rasulullah cinta kepada utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah mengikuti sunnah dan torekotnya. Selanjutnya ya Rasulullah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulnya. Tapi pertengahan ini hadis Rasulullah mengatakan, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila imannya kepada Rasulullah kuat, imannya akan semakin kuat. Di antaranya apa? Kembangkan di metro ini maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembangkan membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembangkan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Nah, inilah. Nah, kuncinya orang yang mencintai kepada baginda Nabi, pintunya ahlul bait Nabi, para sahabatnya,
para ulamanya, para aulianya. Di Lampung ini wali bukan sedikit. Habaib yang Nasrul Islam di Lampung, saya keseluruhan menyebutnya, itu bukan sedikit. Ada yang makomnya di tengah hutan, tapi setiap hari pengunjung tidak lepas di situ. Nanak nasi sendiri sudah disediakan, ada karpetnya dan lain sebagainya. Luar biasa. Para bapak, para ibu, para santri-santri yang kucintai, yang kubanggakan, saya kalau melihat wali, jangan melihatnya baginda Nabi dulu terlalu tinggi. Apa diantaranya? Wali 9 ini sampai sekarang masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Mau percaya atau tidak, masih bisa memperkat umat, masih bisa memikirkan fuqara wal masakin, lingkungan. Lihat dari mulai Sunan Ampel, lingkungannya semua toko-toko, warung-warung, busana muslim komplit. Kita bertanya, kalau di situ tidak ada Sunan Ampel, kira-kiranya ramai tidak? Tidak. Gresik, Balik Ibrahim, lingkungannya juga kuat ekonominya, pedagang-pedagang. Giri sampai Tuban, Lamongan, Sunan Derajat, sampai ke Demak, Kalbilangu, sampai Murio, yang naik ke atas luar biasa, ramai semuanya. Di Maulana Syarif Hidayatullah sampai tempatnya penziarah, separuh muslim, separuh non muslim. Tiap malam Jumat Kliwon ramai, ada yang bawa panggang ayam, ya terserah, itu keyakinannya. Dari lilin yang paling pendek sampai lilin yang paling tinggi, belilin yang besar sampai yang kecil, menyan yang kecil sampai yang besar. Tidak ada ribut. Kamu nyumat menyan itu, tolonglah jangan yang besar, nih baunya ke kita mau batuk. Tidak ada. Kompak masing-masing, saling menghormati di antara satu sama yang lain. Dari saudara muslim kita yang separuh, aduh Pak, yang baca Quran keras, yang lambat, yang baca tahlil keras, ada yang macam-macam. Yang satu ngebut lagi, yang lagu satu lagi berat lagi, yang belakang ya ada yang ribut. Kamu kenapa bacanya tebrenan? Ini di dada saya sesak. Ini lagu yang ngebut, kata yang ngebut. Kalau saya tidak ngebut, tidak dapat banyak Pak. Bisa aku rukun kompak. Jadi berarti kita ini masih kalah dengan orang mati. Orang mati wali 9 masih bisa mempersatukan umat. Itu kan contoh untuk kita semuanya. Coba, jangan jauh-jauh lagi, luar Batang sudah luar biasa. Maulana Hasanuddin kayak apa? Coba, orang ziarah non-stop. Itulah pewaris-pewaris Nabi Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nah, itu pintu-pintu mahabbah kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati di sini. Kalau oknum-oknum ini yang mengharapkan Indonesia mudah dipecah belah, dia akan menggunakan hadis itu juga, tapi makna yang terbalik. Kalau Rasulullah bersabda, kadar bobot manusia dalam imannya tergantung kecintaannya kepadaku, maka imannya akan semakin kuat. Dibalik, oh kalau begitu mau menghancurkan umat Islam khususnya, mau menghancurkan umat beragama khususnya, jauhkan umat itu kepada ulamanya, jauhkan kepada nabinya khususnya Sallallahu alaihi wasallam. Nanti umat itu baru akan dipecah belah. NU Muhammadiyah juga sama. Bagaimana bisa menggalang kedua persaudaraan NU dan Muhammadiyah kalau kita sudah digerogoti, tidak tahu siapa Al-Allamah Sayyidi Syekh Ahmad Dahlan
Beliau seorang ulama yang luar biasa. Masih ada keturunan Maulana Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, masih ada darah sayyidnya. Dikira apa? Buka sejarah yang ditulis Sayyidi Syekh Abdullah bin Nuh, Basy Hashim As'ari, sama. Nah kalau sudah digerogoti, apa ya Ahmad Dahlan wong biasa digedik-gedik untuk apa? Ini mulai apa mana Mbah Hashim lagi gerogoti lagi supaya mengendor cintanya kepada NU-nya, mengendor cintanya kepada Muhammadiyahnya. Karena apa? Sudah melentur, akhirnya tidak menjadi anggota yang merasa memiliki. Apa jadinya kalau Indonesia ini muncul, tumbuh, bangsa rakyat ini kalau sudah tidak merasa memiliki, republik ini melentur cintanya. Tinggal tunggu waktu. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.